UMSU FM, sentralnya anak muda banget. Masih di 91,6 UMSU FM, sentralnya anak muda. Hai teman anak muda, selamat siang. Di studio 91,6 UMSU FM telah hadir tim Humas Safari Subuh Arafah Sumatera Utara Pangdam 1 Bukit Barisan. Ada Bapak Ediwardo Ritonga, dan juga ada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Profesor Dr. Agusani MAP, dan juga didampingi oleh tim Humas Safari Subuh Arafah Sumatera Utara, Bapak Dr. Johari Lubis, dan juga Pak Zul Irfan Lubis. Sebelumnya kita sapa-sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini? Wah, hari ini kita bergembira, happy, dan merasa bersyukur datang ke studio ini. Alhamdulillah. Ini Pak, terkait kunjungan, bagaimana nih Pak kunjungan hari ini di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara? Alhamdulillah, kunjungan kita tadi kita rancang dari mulai kita tadi sekitar jam 12 kurang sampai kita bincang-bincang sama Pak Rektor, kemudian kita sholat bersama berjamaah dan terus kita makan siang bersama, terus melihat langsung keberadaan daripada UMSU ini secara internal, kita rasanya seperti berada di awang-awang. Saking kita gembira karena melihatkan langsung dengan cerita selama ini, ternyata luar biasa UMSU 2022. Wah, luar biasa. Ya. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana pandangan melihat perkembangan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara hari ini? Nah, kalau kita lihat selama ini, katakanlah masa Covid ya, yang kita lihat, ternyata UMSU terus rupanya berbenah, internal, eksternal, akhirnya terbuktilah hari ini kita betul-betul melihat langsung bahwa UMSU itu benar-benar apa keinginan masyarakat, apa keinginan pendidikan, semua bisa diserap oleh UMSU melalui binaan Bapak Rektor kita, Bang Agus, katanya nama akrabnya Bang Agus. Oh, iya. Mungkin teman kita Dr. Joharis sama Bang Irfan. Oke, dan menurut Profesor Dr. Agusani MAP selaku Rektor Universitas. Ya, terlebih dahulu dari Bapak Dr. Joharis Lubis nih, bagaimana tanggapan Bapak terhadap Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua, Pak Rektor yang kami hormati, Profesor Dr. Agusani dan teman-teman yang lain. Menurut saya memang kagum ya, melihat sudah beberapa tahun ke depan sejak kepemimpinan Pak Profesor Dr. Agusani, saya memang wah mangu-mangu saya, nggak tahu mau bilang apa lagi. Melihat ini kampus yang swasta, kemudian akreditasinya A, kita dari situ ya. Kemudian saya melihat dari segi tridharma perguruan tingginya, beliau bisa menerapkan ini semua, sehingga apa yang diharapkan dengan kampus yang tidak seperti Manora Gading sudah terpecahkan di sini. Inilah sebenarnya model kampus yang secara internal eksternal itu sudah menyatu masyarakat. Saya malu ya dari tridharma perguruan tinggi itu, misalnya dari segi penulisan ya, penelitian mereka sudah cukup unggul ya dibanding ya beberapa kampus swasta lain ya. Bahkan negeri hampir breakdown dibuat Pak Agusani ini. Saya bilang teman-teman tadi waktu kunjung, saya nggak lah, ampun lah, ini memang UMSU sekarang ini bisa benar-benar apresiasi yang tinggi lah buat. Amin. Bukan karena ada mahasiswa saya gitu ya, walaupun saya di sini belum diterima aja tapi kebetulan ini pakar komunikasi. Ya, yang kedua saya lihat, ya inilah menghapus Menara Gading tadi. Islam ini kampus itu kan seperti Menara Gading ya, eksklusif gitu, tapi ini nyatanya menyatu. Saya lihat dari segi kegiatan mahasiswa, saya sangat positif lihat tadi ada UKM-nya, ada LPM-nya, kemudian ya mahasiswa itu kreatif ya. Bahkan saya lihat tadi bagaimana mereka membuat pernak-pernik untuk ketiga sempro dan meja hijau. Ya, saya nggak bisa bilang apa, hanya saya mengucap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Pak Profesor Dr. Agusani ini tetap sehat. Amin. Dan tetap jiwanya seperti ini ya, melekat di masyarakat. Karena saya bilang teman-teman tadi bahwa beliau ini memang kalau di masyarakat juga, ya kalau ketika saya nggak muja karena dia bukan bapak ini, di belakang udah saya bilang gitu. Ketika ada mahasiswa kita yang misalnya yang sudah hampir DO tak mampu, kita langsung menghadap ke Pak Rektor, insya Allah itu bisa selesai semua. Artinya mereka memang Pak Rektor ini yang merasakan apa yang di hadapan masyarakat. Saya ada beberapa kali dari pemuda KNPI, dari pemuda yang lain, saya minta tolong kami rame-rame, ini bahkan mereka Pak Rektor yang menyiapkan itu. Nah, itulah dia. Sehingga peran dari kampus ini sendiri saya lihat memang benar-benar untuk ya pantaslah kita bilang unggul. Dan saya doakan Sumatera Utara nanti ini dengan anak kampusnya, apalagi fakultas kedokternya, saya bangga kali ya, itu ada rumah sakitnya. Ya kan selama ini kan saya di situ. Baik, kan ada ujuk-ujuk saya nggak akan menunjuk Universitas satu kapan munculnya tiba-tiba aja udah ada kedokteran. Toto ada mahasiswa banyak. Nah, dengan ada UMSU ini mereka mulai ketar-ketir ya.
dalam arti yang positif ya. Saya positifnya menanggapi dengan Pak Rektor membuat inovasi gebrakan di situ ya. Saya lihat rumah sakitnya, saya lihat juga kuota untuk fakultas kedokteran itu gede ya dibuat di sini. Bahkan kita yang dari yang lain bisa mungkin belajar di sini. Dalam hal ini kami nanti mungkin menceritakan sama Pak Panglima supaya ketika nanti saya tanya Pak Rektor tadi kapan nanti kuliah dibuka, kami akan usahakan nanti minta ke Pak Panglima supaya hadir dalam kuliah umum nanti ya mungkin ya, ngasih motivasi. Benar. Karena ini yang Pak Panglima kita ini kan memang orangnya memang kepengen membangun SDM. Terutama SDM di mana aja. Itu aja mungkin tanggapan kami hari ini, nggak bisa ngomong lagi yang lain. Wah, dari Bank Syariah. Iya, terima kasih Ini kepada bisa sih. Dr. Jaharis Lubis. Nah, selanjutnya ini bagaimana nih Pak terkait kunjungan hari ini ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. dari UMSU FM 91,6, terutama Pak Rektor yang alhamdulillah sudah bawa kami jalan-jalan hari ini. Kami ibaratnya hari ini melihat begitu besarnya UMSU ini. Saya udah habis kata-kata karena sudah borong sama teman-teman tadi gitu ya. Saya terus terang selama ini Pak Rektor, saya lihat UMSU ini hanya dari depan saja, sekali lewat gitu. Jadi saya pikir seperti biasa aja gitu ya, seperti kampus-kampus biasa. Ternyata di dalam itu UMSU ini bukan kaleng-kaleng gitu. Setelah saya masuk ke dalam, saya lihat semua dari sisi fasilitasnya dan segala macam tuh, masya Allah luar biasa gitu. Jadi wajar kalau UMSU ini predikatnya predikat A gitu ya. Saya udah jalan juga beberapa daerah, kebetulan saya mutasi kemana-mana. Belum pernah saya lihat memang kampus seperti ini gitu, memang agak luar biasa. Bukan karena di depan Pak Rektor ataupun di UMSU, tapi ini kenyataan yang saya lihat gitu ya, kenyataan yang saya lihat. Apalagi tadi memang Pak Rektor ini bangga lah teman-teman adik-adik di UMSU ini punya rektor yang low profile seperti ini, yang nggak jaim gitu ya. Dan beliau bisa mendekatkan diri dengan mahasiswa-mahasiswanya. Ya mudah-mudahan tadi seperti kata Pak Jauhari, kita doakan bersama semoga Pak Rektor tetap sehat untuk terus membangun UMSU lebih baik lagi dan insya Allah bisa go internasional dan makin banyak mahasiswanya. Saya demikian, terima kasih kesempatan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. potong Pak Rektor, mungkin ya Pak Presiden, saya bisa melihat ya beberapa akreditas kemudian beberapa inovasi-inovasi rektor itu kan perlu ya, walaupun ada di situ BMPS, ada namanya APTISI, ada asosiasi-asosiasi lain. Ini mungkin saya kebetulan sekretaris Asosiasi Dosen Indonesia. Saya nanti akan rekomendik ini Pak Rektor ini ketika nanti ada presiden baru, kita rekomendasi lah apakah dirjen diktinya, apakah apanya salah satu harus diambil dari UMSU ini. Saya karena saya lihat contoh-contoh ini ya, bagaimana keterbukaan, bagaimana manajemennya, bagaimana dia low profile-nya tadi, sehingga orang-orang bekerja ya saya lihat. Walaupun Pak Rektor yang ada, mereka asik aja kerjanya. Kalau yang lain kan ABS, asal Bapak ada, Bapak senang, ya ini kan nggak kelihatan ya. Saya lihat yang seperti itu mungkin pesan kita nanti untuk apa baru ya, kalau nanti presiden baru itu 2024 kita titip lah ini ya. Supaya ada, maksudnya beginilah contoh maunya pendidikan di Indonesia. Amin. Jadi, jangan main-main, dia serius ya. Memang serius dia mengembangkan ini. Saya sendiri belum melihat. Makanya saya nggak pernah menyapa Pak Rektor bukan apa. Iri tadi, iri positif kan? Melihatnya ini tadi. Saya iri positif. Saya bilang, waduh, di sini nggak ada fakultas seni, tapi mereka berseni. Di sini nggak ada khusus untuk pakar-pakar komunikasi, tapi bawahnya buat sudah seperti ini. Ada podcast, ada studio, ada radio. Ini kan suatu income juga ya Pak Rektor ya. Jadi kampus itu yang dikatakan merdeka itu seperti ini sebetulnya. Jadi yang diciptakan kampus merdeka itu inilah sebetulnya contoh cikal bakal mereka. Mereka semua ada. Saya lihat ada rusunawanya begitu mahasiswa baru masuk ke dalam, dia bisa kos di situ dengan biaya yang relatif murah. Kemudian ada biaya ada matnya tadi saya lihat ya, mat, berarti mahasiswa bisa beli segala macam itu. Jadi sudah semacam kota ya. Kampus itu semacam kota, tidak kenal lagi mahasiswanya, semua ada di sini. Nah, jadi lu mau kemana lagi gitu kan? Kalau ada bilang lu ada di sini loh, ada di sini loh. Nggak usah. Udahlah, bingung saya. Terima kasih kepada semua penyiar ini. Terima kasih atas sambutan yang hangat di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah ini terkait nih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Profesor Dr. Agus Sani MAP. Nah Pak, ini terkait kunjungan ini, apa kira-kira wujud kerjasama yang ingin dijalin dari tim Humas Safari Subuh Arafah Sumatera Utara ini Pak? Terima kasih Ananda. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada mulai dari siang sore hari ini saya mendapatkan kunjungan yang sangat luar biasa dari sahabat-sahabat saya. Dan sahabat saya ini bukan juga tadi bilang Pak Jo kadang-kadang kaleng juga. Ini sebelah saya ini kan tokoh yang tidak asing lagi, yang kita tahu sudah dia melalang buana kemana-mana. Pengalaman beliau tentu juga luar biasa. Sebagai tim Safari Subuh dari Pangdam 1 Gugerisan, itu kan kalau orang mendengar saja Pangdam itu kan udah bisa dibayangkan bagaimana apanya. Berkunjung sekarang nih ke UMSU Nusantara. Ada Dr. Johari
ini selain pakar komunikasi pemuda dan sebagainya, tokoh pendidikan, ya sudah ada semua lengkap beliau. Betul. Nah, Iya. arah perjuangan daripada pendidikan Sumatera Utara ini juga di tangan beliau bersama-sama dengan para pakar yang tentu akhirnya tentu bermuara kepada bagaimana terciptanya SDM yang berkualitas di Sumatera Utara, tentu di tangan beliau. Ada Pak Jul, ini nadinya kegiatan ini kan tentu duit. Ini orang perbankan. Nah, jadi tentu setiap beliau berkunjung tentu kali-kalinya tentu ada bagaimana supaya perbankan itu jalan, yang kedua bagaimana kemitraan bisa berjalan, dan juga bagaimana saling bisa timbal balik dalam rangka untuk melanjutkan memberikan semacam penguatan kepada lembaga-lembaga ini. Jadi beliau sekarang ini kebetulan sedang berada di Medan dan bertugas sudah kembali ke Medan. Maka pada hari ini mereka berada di sini. Ini adalah berangkat daripada karena sudah menyatu hati itu. Itu yang paling penting. Karena biasa kita UMSU ini kan tidak mungkin kita berkuar-kuar untuk menyampaikan bahwa kita hebat, bahwa kita udah begini. Itu tidak tipikal kita ceramah. Maka pola yang kita bangun adalah bagaimana membangun recognition itu dengan hal seperti ini. Saya rasa tadi sudah sampaikan oleh Pak Edi Wado, sudah disampaikan oleh Pak Johari, oleh Pak Jul. Ini kan sebuah pengakuan sebetulnya. Dan inilah yang akan menjadi modal kita saya rasa. Nah tentu ini tidak kita dapatkan dengan seperti balik telapak tangan. Maka apa yang kita bangun pada ini tentu berangkat daripada peta jalan atau roadmap universitas. Jadi roadmap universitas itulah yang menjadi peta jalan kita dalam rangka melangkah bisa kita seperti ini sekarang. Maka dari pengalaman tentu bagaimana kita membangun dahulu mindset. Ada pendidikan tinggi ini bukan pendidikan hanya sekedar proses pembelajaran klasikal saja. Tetapi bagaimana dengan jargon mahasiswa UMSU itu yang lahir itu unggul, cerdas, terpercaya, itu kan tidak hanya sekedar jargon saja. Bagaimana mereka bisa mampu untuk melakukan daya saing dimanapun mereka berada. Maka kalau sekarang cerita tentang tadi disampaikan Pak Johari, cerita MBKM itu enggak, walaupun pro dan kontra yang dilakukan oleh pendapat daripada pakar-pakar pendidikan tinggi, tapi kalau kita ambil positifnya saja, saya berpikir tadi MBKM itu juga membuka cakrawala kita, bagaimana menghadapi, bukan saja melaksanakan mengirim mahasiswa keluar, tetapi kita di dalam kampus juga harus merdeka juga. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan fasilitas kita, bagaimana kita bisa merdeka? Jadi inilah tadi yang sudah kita bangun di dalam. Maka untuk itu, apa yang kita lakukan itu yang paling penting adalah bagaimana saya sebagai manajer di universitas tentu bisa mencontohkan kepada seluruh personel yang ada di universitas, mulai dari tingkat universitas sampai ke bawah. Sebab kalau pemimpin itu tanpa menjadi contoh, tidak akan mungkin mereka manut pada kita. Dan ini tidak sekedar di bibir saja, harus kita contohkan, berkomitmen seperti ini. Maka untuk itu, saya tadi setelah sahabat-sahabat ini berkunjung, mereka menilai sendiri, mereka berkomentar, ya kita bersyukur bahwasanya karya kita yang kita lakukan dengan keikhlasan itu mendapat apresiasi mereka. Tentu ini tentu akan berdampak. Kalau Pak beliau ini berbicara di luar, ini gaunnya luar biasa berbicara tentang universitas. Tokoh kita ini berbicara itulah luar biasa. Pak Jul berbicara luar biasa. Maka pada hari ini betul-betul luar biasa. Kami mulai tadi dengan diskusi ringan, mulai dengan sholat berjemaah di masjid. Habis itu kami makan bersama. Selanjutnya kami meninjau beberapa fasilitas. Dan sebetulnya kalau kita melihat perubahan yang tadi disebutkan tadi adalah kalau perubahan wajah itu sebetulnya dimulai sebetulnya itu tahun 2019 ya? Begitu COVID Bapak. Maka walaupun pembelajaran secara online, tapi online kita itu kita perkuat, tapi bagaimana juga penyiapan fasilitas kita sempurnakan. Ini yang terjadi. Maka untuk itu banyak hal sebetulnya kalau ada orang kadang-kadang pendidikan tinggi itu merasa terpukul dengan COVID, tapi kita alhamdulillah tidak. Maka ketakjuban orang sekarang ini kok bisa UMSU lagi COVID bisa membangun beberapa gedung investasi. Karena kita lakukan di dalam proses apa yang kita lakukan adalah investasi dari kita dan untuk kita. Jadi tidak ada yang terkait dengan project dan sebagainya, semuanya ada dan transparansi sebenarnya. Inilah nilai dari kita. Jadi maka untuk itu saya bersyukur karena ini dengan apa yang kita lakukan ini kita tidak pernah merasakan bahwasanya kualitas kita menurun. Karena ini adalah satu hal yang sangat penting dan juga jumlah populasi mahasiswa kita menurun, itu tidak pernah kita rasakan. Karena kita terus mempertahankan itu, dan ini juga saya berpesan siapapun nanti yang akan melanjutkan kepemimpinan di UMSU ini harus sudah tertradisi seperti apa. Dan ini juga modal Muhammadiyah membangun perguruan tinggi.
karena ini dibawa langsung pimpinan pusat Muhammadiyah, sehingga regulasi itu kepada rektor sepanjang bisa dipertanggungjawabkan itu dilakukan. Inilah yang dilihat oleh pakar-pakar kita nih, saudara-saudara kita tadi yang berkunjung. Nanti insya Allah tentu akan ada tindak lanjut. Disampaikan bagaimana nih pesan-pesan ini tentu akan sampai kepada tokoh-tokoh kita, para pejabat kita. Inilah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Iya, luar biasa sekali. Nah, Prof, mungkin untuk yang terakhir nih, bagaimana dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini, apa sumbangsi UMSU ini untuk negeri? Ya, saya rasa itu kemerdekaan itu kan tidak hanya berhenti pada proses-proses peringatan saja. Apa yang kita lakukan dari proses saya bilang tadi, berangkat dari roadmap juga. Roadmap itu adalah rangka untuk bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan kita. Buat apa kita merdeka kalau kita bodoh? Iya. Buat apa kita merdeka kita tidak bisa memanage sebuah apa. Jadi ini adapun seremonial itu tentu kita bisa lihat. Kalau dengan sekarang ini kita lihat di mana-mana kan ada simbol, bendera apa segala macam. Itu berkaitan. Tapi ini sudah melekat pada kita. Sudah melekat. Kita sampai dimanapun kita memberikan apresiasi untuk bagaimana kita berbuat untuk negara dan bangsa ini tentu akan menjadi prioritas kita. Itu sudah menjadi bagian. Kalau seremonial ya biasanya UMSU kan 17 Agustus kumpul-kumpul apa segala macam. Atau ada upacara seperti kita lihat di negara kan mulai dari istana sampai kepada di masing-masing provinsi. Tapi kita mengisi kemerdekaan itu tidak hanya pada sebatas tadi. Itu sudah melekat dari kita. Karena Muhammadiyah ini belum lagi ada negara ini sudah mulai berkiprah. Jadi sudah lebih duluan apa itu. Jadi tidak bisa dilakukan lagi itu. Iya, luar biasa sekali. Itulah sumbangsi yang dihadirkan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk negeri. Nah, mungkin yang terakhir nih Pak, dari Pak Edi sendiri, apa sih harapan ke depannya untuk mahasiswa-mahasiswi dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara? Ya, kalau kita lihat dari perjalanan UMSU ini yang terus beranjak, tadi saya begitu masuk dengan teman-teman, saya kan memang dari basicnya marketing ya, sudah 30 tahun di BUMN ya. Kalau kita melihat kan semuanya itu adalah bagaimana kita action, bagaimana kita beranjak, tapi dia tetap hasilnya yang dilihat, hasil terakhirnya tuh, bahwa finishingnya tuh kita adalah pertama untung di pendidikan, yang kedua kita untung yang kedua ini yang paling penting, artinya merangkum apa keinginan masyarakat yang ingin disiplin ilmu sudah dipenuhi oleh UMSU. Baru yang ketiga kita lihat ekspansi UMSU tidak main-main. Waktu beberapa tahun yang lalu datang saya kemari hanya hitungan 1 hektar, ternyata ini sudah kepala 4 hektar, bahkan sampai ke belakang. Berarti dari depan sama belakang ternyata makin ke belakang makin high, ya kan? Kedua investasinya kita lihat dari sisi pengembangan investasi. Ternyata UMSU sekarang kenaikan investasinya itu sudah di angka T, ya kan? Sudah angka T. Artinya di sini kita sokong sebagai kita orang luar, orang yang di lingkungan ini, keluarga kita yang juga kuliah di sini, maka kami atas Humas Sapari Subuh Pangdam 1 Bukit Barisan, kami datang kemari sebenarnya ingin menyerap bahwa kita bisa bekerja sama dengan membangun UMSU ini, dengan salah satunya dibilang Pak Rektor tadi, digaungkan. Yang bisa menggaungkan salah satu adalah orang-orang sekitar kita. Seperti kebetulan Bang Joharis juga dari akademis, Abang Jul dari perbankan, saya dari sisi marketing. Ya tentunya ini nanti kami sampaikan juga salam ini kepada Bapak Pangdam, bahwa kita kontribusi kita kan salah satunya di Sapari Subuh Araba Sumatera Utara, jelas gimana caranya kita sama-sama memakmurkan masjid. Benar. Membangun silaturahmi yang terus menerus. Baru yang ketiganya bahwa siapapun semua golongan kita harus satukan untuk bisa sama-sama kita membangun Indonesia ini dari sisi spiritual, dari sisi Islam, dari sisi kita berkomunikasi yang bagus dengan semua. Baru yang ketiganya ada hutang kita. Apa hutang kita? Salah satunya bahwa kita berpenghasilan untuk mensukseskan orang juga dengan zakat yang 2,5% itu, bahwa itu kita terapkan secara kelompok, secara besar-besaran sehingga nanti akan membuahkan ini. Bisa. Contohnya UMSU, ada kegiatan, di sana sudah ada. Kita bisa kolaborasi. Makanya apa yang disampaikan Pak Rektor tadi dengan apa yang kita lihat sekarang ini, nanti ini kan sama-sama kita akan support. Kami siap lah. Ya kan, siap sehingga kami datang kemari ini berbesar hati. Langkah ini nanti akan menjadi satu momen di 2022 sampai nanti 2024 terus UMSU melejit mewarnai Sumatera Utara khususnya. Tapi ada satu pesan kita yang dibilang Bang Johar tadi, pesan kita apa? Bahwa bagaimana kita untuk mengembangkan Indonesia, udah ada titik-titik cerahnya ada di UMSU. Mudah-mudahan nanti keberadaan Bapak Rektor ini akan mengembangkan lebih besar lagi, membantu Indonesia Raya. Itu harapan kita dari sisi pendidikan, dari sisi
beliau berpesan semua bisa. Ya kan itu ya, semua Iya, bisa iya. itu sangat positif ya. Nah mungkin itu closing dari kami tim Safari. Salam hormat dan salam kekeluargaan, salam kompak dari Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan, Bapak Maijen TNI Ahmad Daniel Cardin SE MSI. Wah, Kita luar dengan biasa. seluruh kru yang ada di Kodam. Baik, iya Pak. Sedikit mungkin Pak Edi, Ya. perlu saya sampaikan juga ini kan tidak semua juga lembaga mempunyai radio, kan itu tidak semua. Malah pendidikan tinggi walaupun ada ya tentu tadi saya dari pembimbingan kita muka itu hanya komunitas. Iya, oh iya, komunitas istilahnya betul. Jadi ini sejarah radio kita ini kan memang bukti komitmen kita. Mulai pada waktu zamannya Pak Harmoko, beliau yang meresmikan radio. Dulu ya, Iya. pertama kali Pak Ini kan Harmoko. dulu perlu nanti tahu Menteri Penerangan. bagaimana radio ini. Yang kedua, persaingan di bidang radio dan televisi ini kan tahulah kita di negara kita ini. Kalau nggak kita mempunyai imunitas yang tinggi, ini 91,6 ini sudah ditawar oleh orang, sudah ditawar oleh, tahulah Pak Edi yang menawar itu kan tuh orang-orang yang high tadi yang cerita itu kan nggak perlu tahu. Tapi kita masih bisa bertahan. Ini marwah, Pak Edi, ini marwah. Saya juga kemana-mana ini sebagai modal saya juga, kepercayaan diri saya timbul juga dengan ada ini. Iya, corong nih kan. Anak untuk itu, ini tidak ada komersil radio apa kita ini. Walaupun komersil tidak komersil, tapi bagaimana perjalanan itu juga dibiayai oleh APBM-nya universitas. Itu banyak. Jadi anak-anak muda yang berkreasi ini banyak. Tapi saya melihat nampaknya ini luar biasa. Setelah kita lihat bahwa radio ini ditawar oleh orang, ada yang harganya untuk ngambil hak siaran saja. Iya, hak siaran Itu saja tuh ya. 10 miliar apa segala macam. Kita tidak mau. Tidak mau. Tapi Iya, bagaimana jual kita gitu lakukan ya. apa? Radio ini sudah menjangkau seluruh Sumatera Utara. Kalau streaming sudah dunia ini. Iya, streaming udah. Dan selanjutnya juga kita membangun jejaring juga dengan radio-radio yang harus juga terutama dengan negara-negara serumpun. Nah, nanti mungkin Pak Jul nanti suatu saat bisa mengisi acara ini. Begitu nanti pakar dari Malaysia berbicara pada jadwal-jadwal tertentu, nanti mungkin Pak Jul bisa, Pak Edi bisa jadi narasumber dari kita segala macam. Menceritakan bagaimana terkait dengan program-program safari ataupun mungkin yang lain itu bisa diapakan. Iya, iya. Nah, ini yang sudah kita lakukan. Kita sudah kerjasama dengan UPSI, Universitas Sultan Idris Perak Malaysia. Itu sudah siaran 1 kali 1 bulan di bidang pendidikan, budaya, ekonomi dan sebagainya. Itu sudah. Selanjutnya dengan IPOH. IPOH itu insya Allah akan datang wali kota IPOH itu ke UMSU. Ke UMSU ya? Begitulah Iya. dahsyatnya hubungan itu saudara Pak. Luar Jadi, biasa. jadi ini yang seperti ini tentu Pak Jul kami perlu sampaikan. Kami berani bercerita ini di sini. Tak perlu kami cerita-ceritakan di flyer-flyer apa itu. Nah, ini di sini di chat langsung. Bahwa seperti ini. Maka ini adalah bagian dan semuanya pengelola ini adalah berasal dari hasil produk anak-anak kami yang kami didik di Universitas Sumatera Utara. Jadi itu tadi kita kreativitas itu dihargai di universitas. Di samping kita tuntut anak mahasiswa kita ini untuk mampu berkualitas di bidang akademik, tapi mampu juga di bidang kreativitas. Inilah yang sebagai kita bagaimana melemparkan mereka ini ke tengah-tengah masyarakat untuk siap bersaing. Jangan cengeng dia berhadapan dengan lulusan-lulusan dari Gajah Mada, dari luar negeri dan sebagainya. Itu yang kita tanamkan. Jadi soft skill, hard skill itu kita tanamkan kepada mahasiswa kita. Ini yang kita lakukan. Jadi untuk itu Pak Edi manfaatkanlah radio kita ini, dan saya sering menghimbau bagaimanapun memang ini adalah bagian merupakan marwah, dan sekarang kita sedang merencanakan untuk membuka TV UMSU TV. UMSU TV ya. UMSU TV sedang apa, dan kalau kita siaran-siaran itu sekarang sudah, kalau nanti acara-acara sudah nampak itu UMSU TV. Itu kreativitas anak-anak semua tuh jawabannya. Jadi kalau ini sebetulnya, maka saya bilang kalau ini yang disupport kolaborasi oleh pemerintah daerah dan sebagainya, ini nggak susah-susah sebetulnya. Tapi kadang-kadang pemerintah daerah ini nggak paham, dia yang tahu dia program-program yang tidak terukur, nanti dibuat program-program yang dampaknya nggak punya dampak yang berarti. Contohnya semalam ini menyimpang betul. Kita sekarang semalam itu buka job fair untuk para alumni bukan saja dari UMSU untuk mencari bagaimana lowongan kerja. Kita mengundang perusahaan-perusahaan. Artinya ini kan juga menjadi perhatian bagi Departemen Tenaga Kerja. Karena ini adalah membantu tugas mereka. Tapi kita lakukan. Dan kita terbukti bahwasanya daya serap mahasiswa-mahasiswa kita itu walaupun alumni itu lulus, kalau tidak dibimbing dia dalam rangka mencari kerja juga tidak bisa. Ada manfaatnya. Jadi ini mungkin ke depan bagi-bagi bukan kita lihat nanti dari satu sisi dari Pak Jul yang sekarang tim dakwah
safari Subuh. subuhnya Betul. Utara, Betul. tapi nanti mungkin akan lebih luas lagi cakupan Iya. yang bermasalah. Itu mungkin tambahan. Berarti yang mau saya ambil closingnya nih Bang, bahwa Radio UMSU ini kita mari sama-sama kita berdiskusi menggandeng UMSU yang ternyata sudah siap pakai. Saya lihat bagaimana kita diskusi pengembangan, satu untuk dunia pendidikan sudah disiapkan. Kedua bagaimana dari informasi. Ketiga dari hiburan. Keempat musik, religi, quiz, top show sharing, instrumen, sosmed, sejarah, sampai sejarah bersama antar bangsa. Artinya sudah diklop oleh Radio UMSU ini yang disebut dengan PT Radio Surya dan UMSU. Jadi saya langsung membayangkan Surya ini Pak, cahaya. Mudah-mudahan cahaya yang muncul yang sudah saya ingat beberapa tahun yang lalu waktu saya hadir di sini, tahu-tahu saya sudah duduk bersama teman kita tim Safari Subuh Arafah Sumut Pangdam bersama langsung Pak Rektor yang disebut orang nama yang senang disenangi, asal bilang Bang Agus. Ini untuk Kota Medan khususnya kan. Jadi ini itu yang mari teman-teman semua nanti dari berbagai lini kita coba sama-sama kita diskusi bagaimana mengembangkan Sumatera Utara. Ya, ternyata UMSU siap untuk duduk bersama bahkan di radionya. Ayo kita sama-sama siarkan mengembangkan di Sumatera Utara khususnya ya dunia yang disebutkan yang saya sebutkan tadi. Radio UMSU 91,6 FM. Jadi ini pegang kami, Mbak. Jadi ini adik apa tadi? Putri. Adik Putri, satu lagi? Adrian. Kalau kita lihat pun penyiarnya juga memang sepasang merpati yang muda-muda. Inilah pas yang bilang Pak Rektor, langsung diekspor. Bukan hanya barang diekspor, artinya diekspor bukan diimpor ya, diekspor. Ditampilkan. Ini. Tampil, jadi kami sangat mendukung nih generasi muda ya. Oke, mungkin itu Pak Rektor. Baik, terima kasih kepada Bapak Edi Wardori Tonga, terima kasih juga kepada Dr. Joharis Lubis, terima kasih kepada Pak Zul Irfan Lubis, dan terima kasih juga untuk Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Profesor Dr. Agus Sani MAP. Terima kasih atas kunjungan dari Bapak dari tim Humas Safari Subuh Arafah Sumatera Utara Pangdam 1 Bukit Barisan. Terima kasih atas kunjungannya ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan ke UMSU FM. Baik teman anak muda, itu tadi perbincangan kita dengan tim Humas Safari Subuh Arafah Sumatera Utara Pangdam 1 Bukit Barisan bersama Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. UMSU unggul, cerdas, terpercaya, UMSU kampus merdeka. Jangan kemana-mana, tetap di 91,6 UMSU FM, sentralnya anak muda. UMSU Radio.